Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita semua. Salawat beserta salam adalah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini di edisi 23 Safar 1443 Hijriah atau 29 September 2021 kembali kita dalam program pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita masih membahas bab tidak berlebih-lebihan dalam ketaatan bagian keempat. Dan tentunya pada malam hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yakni Al-Ustaz Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullahu ta'ala, dan juga Al-Ustaz Rahmat Ridha SAG hafizahullahu ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bkhair. Alhamdulillah. Dan kepada pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, insyaallah di akhir sesi nanti kita akan membuka sesi tanya jawab, yang mana pemirsa bisa menelpon langsung ke nomor 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Dan tanpa memperpanjang kata muqaddimah, kita persilahkan kepada ustaz kita, kepada Ustaz Fathafadhal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam ini, malam Kamis atau Rabu malam, ya, kajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menimba ilmu pada malam ini, ya. Sebagaimana biasa, hadis akan dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Rahmat Ridha. Fadhil. Ahsanallahu alaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi syekhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimin ajma'in. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitab Riyadhus Shalihin babul iqtisad fi at-ta'ah. Wa Nabi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام. وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ilayya min ahli wa mali
wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah. Qal fala taf'al sum wa aftir wa nam wa qum fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainayka 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin thalathata ayyamin fa inna laka bi kulli hasanatin asyra amthaliha fa inna dhalika siyamud dahri fa shadattu wa shuddida 'alayya. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan. Qal sum siyaman nabiyillahi Daud wa la tazid 'alayhi. Qultu wa ma kana siyamu Daud? Qala nisfud dahri. Fa kana Abdullah yaqulu ba'dama kabira ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Faqultu bala ya Rasulullah wa lam urid bidzalika ilai illa al-khaira. Qal fasum sawma nabiyyillahi Daud fa innahu kana 'abdan nas wa qra'il qur'ana fi kulli syahrin. Qultu ya nabiy Allah inni atiqu afdala min dhalik. Qala faqra'hu fi kulli 20. Qultu ya nabiy Allah inni utiqu afdala min dhalik. Qal faqra'hu fi kulli 10. Qultu ya nabiy Allah inni utiqu afdala min dhalik. Qala faqra'hu fi kulli 7 wa la tazid ala dhalik. Fashadattu fashuddida alayya wa qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Qala fasirtu ila alladhi qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu wadittu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin wa inna liwaladika 'alaika haqqan wa fi riwayatin la sama man sama al-abad thalathan wa fi riwayatin ahabbu as-siyami ila Allah ta'ala siyamu Daud wa ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu Daud kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma wa la yafirru idza laqa. Wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'atan dhata hasabin wa kana yata'ahadu kannatahu ay imrata waladihi fayas'aluha an ba'liha fataqulu lahu ni'mar rajuli min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan mundu atainah. Falamma tala dhalika alayhi dhakara dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala alqini bihi falaqituhu ba'da dhalik faqala kaifa tasum? Qultu kulla yawmin. Qala wa kaifa takhtim? Qultu kulla laylatin. Wa dhakara nahwa ma sabaq wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-sub'a alladhi yaqra'uhu ya'riduhu min an-nahari liyakuna akhaffa alayhi bil-layl wa idha arada an yataqawwa aftara ayyaman wa ahsa wa sama mithlahunna karahiyata an yatruka shay'an faraqa alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kull hadhihi ar-riwayat as-sahihatun mu'dhamuha fi as-sahihain wa qalilun minha fi ahadihima. Dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasannya ia telah bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwasannya aku pernah mengatakan demi Allah aku akan selalu berpuasa pada siang hari dan juga aku selalu bangun pada malam hari selama aku hidup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Kamukah yang menyatakan demikian?" Aku menegaskan kepada beliau, "Ya, aku yang menyatakan." "Bapak dan ibuku menjadi tebusan engkau wahai Rasulullah." Maka beliau menanggapi, "Sungguh engkau tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Maka berpuasa dan berbukalah, tidur dan bangunlah
serta berpuasalah 3 hari pada setiap pertengahan bulan Hijriyah, sebab satu kebaikan akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipatnya. Dan puasa 3 hari itu sama seperti puasa dahar sepanjang masa. Lalu aku menyahut, sesungguhnya aku mampu mengerjakan lebih baik daripada itu. Lalu beliau lantas memberikan nasihat, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Beliau sungguh, aku mampu melakukan yang lebih baik daripadanya. Sahutku lagi, maka beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Itulah puasa Daud, dan itulah puasa yang paling imbang. Dan riwayat yang lain yang disebutkan, itulah puasa yang paling utama. Lalu aku kembali menyahut, sungguhnya aku mampu mengerjakan yang lebih baik daripadanya. Rasulullah SAW menanggapinya, tidak ada yang lebih baik daripada itu, yaitu puasa Daud. Setelah itu Abu Muhammad radhiyallahu anhuma mengatakan, seandainya dahulu aku mau menerima anjuran untuk berpuasa 3 hari pada setiap pertengahan bulan Hijriyah, seperti yang Rasulullah SAW tekankan, puasa ini lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku. Adapun dalam riwayat yang lain yang disebutkan, Nabi SAW bertanya, benarkah apa yang diberitahukan kepadaku bahwasanya engkau selalu berpuasa pada siang hari, lalu engkau selalu bangun dan sholat pada malam hari? Benar wahai Rasulullah, jawabku. Maka beliau bersabda, janganlah engkau melakukan hal tersebut. Berpuasalah dan berbukalah, serta tidur dan bangunlah, karena tubuhmu mempunyai hak di atas dirimu, kedua matamu memiliki hak di atas dirimu, istrimu mempunyai hak atas dirimu pula, bahkan tamumu pun juga memiliki hak atas dirimu. Dan cukuplah bagimu berpuasa 3 hari pada tiap pertengahan bulan Hijriyah. Sungguh pada setiap kebaikan engkau mendapat balasan 10 kali lipat. Sungguhnya puasa tersebut sama dengan puasa dahar. Aku pun mempersulit diri sehingga dipersulit. Saat itu aku menyahut, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kekuatan. Beliau lantas menasihatkan, berpuasalah dengan puasa Nabi Allah Daud dan janganlah melebihinya. Lantas aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana puasa Daud itu dikerjakan? Beliau pun menjawab, puasa setengah tahun, yakni puasa sehari dan berbuka sehari. Sesudah berusia lanjut, Abdullah itu Abu Muhammad mengatakan, seandainya dahulu aku mau menerima keringanan yang telah diberikan Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan Rasulullah SAW bertanya, benarkah apa yang telah diberitahukan kepadaku bahwasanya engkau berpuasa dahar dan engkau selalu menghatamkan Al-Quran setiap malamnya? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Tidaklah aku menginginkan dengan cara beribadah yang seperti itu, melainkan demi kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW menasihatkan, berpuasalah seperti puasa Nabi Allah Daud, karena dialah yang paling rajin di dalam ibadah, dan juga khatamkanlah Al-Quran setiap bulan sekali dalam sebulan. Wahai Nabi Allah, sungguhnya aku mampu melakukan yang lebih dari itu. Lalu beliau menyarankan, bacalah Al-Quran sampai khatam setiap 20 hari sekali. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu. Lalu beliau menanggapi, bacalah Al-Quran sampai khatam pada setiap 10 hari sekali. Lantas aku menanggapi, wahai Nabi Allah, sungguhnya aku sanggup melakukan lebih dari itu. Maka beliau bersabda, jika demikian, bacalah Al-Quran sampai tamat setiap 7 hari sekali, dan janganlah menamatkannya lebih dari itu. Aku pun mempersulit diriku sendiri, sampai-sampai Nabi SAW berkata kepadaku, sungguhnya engkau tidak mengetahui, mungkin kelak engkau diberi umur yang panjang. Sudah itu Abu Muhammad
Abdullah bin Amr bin As mengatakan, akhirnya aku pun mengalami sebagaimana yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, dan tak kala sudah tua aku pun menyesali tindakan tersebut. Mengapa dahulu aku tidak mau menerima keringanan yang telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan, sungguhnya anakmu mempunyai hak di atas dirimu, dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang zaman. Hal ini dinyatakan oleh beliau sebanyak 3 kali. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, puasa yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud, dan salat yang disukai oleh Allah adalah salat Daud, yaitu Nabi Daud tidur pada separuh malam dan bangun pada sepertiga malam, dan lalu tertidur pada 1/6, dan sungguh dia berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan tidaklah beliau lari jika bertemu dengan musuh. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasannya Abu Muhammad bercerita, ayahku menikahkanku dengan seorang wanita yang terpandang. Ayahku selalu memantau kondisi menantunya, yaitu istri anak laki-lakinya, dan ia bertanya kepadaku mengenai keadaan suaminya. Maka dia istriku berkata, suamiku sangatlah baik. Hanya saja sejak mengunjungi kami, dia belum pernah menginjak ranjang kami dan menyekap tirai kami. Dan setelah itu, keadaan itu dijalani cukup lama. Dan dia, yaitu ayahnya, mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal tersebut, beliau lantas berkata, bawalah dia ke hadapanku. Kemudian aku pun menemui beliau, dan beliau bertanya kepadaku, bagaimana engkau mengerjakan puasa? Aku berkata, aku berpuasa setiap hari. Lalu beliau bertanya, bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Lalu beliau berkata, aku menghatamkannya setiap malam. Lalu Abu Muhammad menyebutkan hadis yang seperti disebutkan sebelumnya. Lalu diterangkan bahwasannya dia membaca Al-Quran kepada sebagian keluarganya 1/7 dari seluruh ayat yang dibaca pada siang hari, agar terasa ringan pada malam harinya. Dan apabila hendak memperkuat diri, maka dia sengaja tidak berpuasa untuk beberapa hari. Lalu dia menyebutkan satu persatu hari-hari yang tidak berpuasa ketika itu. Dia berpuasa seperti hari-hari ketika berbuka, karena dia tidak suka berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan meninggalkan sesuatu sunnah yang telah biasa dikerjakannya. Semua riwayat tersebut derajatnya sahih, dan sebagian besar dari redaksinya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya sedikit matan hadis ini yang terdapat dalam salah satu dari keduanya. Taib. Alhamdulillah, kalau Allah Subhanahu wa taala, hadis panjang. Kisah dari Abdullah bin Amr bin As. Yang mana kisah ini sebenarnya subhanallah luar biasa. Ada beberapa poin yang disebutkan, dan ini adalah sebuah dialog antara seorang pemuda punya semangat yang tinggi, energik, pengen beribadah sebanyak-banyaknya. Dan ini adalah suatu upaya atau semangat yang bagus ya. Karena ada ketaatan seorang pemuda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila itu hanya bersandarkan kepada emosional, perasaan dan semangat, sementara dia tidak diikat oleh ketentuan-ketentuan agama, maka bisa menjadi tidak tepat. Baik. Kita akan coba mengambil beberapa paragraf, kemudian kita ambil faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu. Diberitahukan kepada Nabi bahwasanya aku mengucapkan, demi Allah pasti aku akan puasa siang dan pasti aku akan menegakkan malam, yakni tidak tidur malam tapi ibadah, siang hanya puasa. Ma'ishtu, selama aku masih hidup.
ini tekad atau keinginan seorang ya di dalam melakukan ketaatan. Nah, lalu dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya bolehnya menukilkan berita, menginformasikan ya dalam rangka perbaikan atau dalam rangka berfatwa. Dalam hal ini ya, dalam kisah ini Rasulullah SAW diberitahukan, dikisahkan kepadanya akan perkataan Abdullah bin Amr bin As. Untuk apa dilaporkan kepada Rasulullah? Dalam rangka untuk memberikan nasihat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Anta alladhi taqulu dzalik." Engkau yang mengatakan itu. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sungguh aku telah ucapkan itu. Nah, ini ada sebuah kejujuran. Ya, dipanggil Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah. Dia tetap mengatakan, "Ya." Ini harus kita latih kembali diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, saudara kita untuk selalu berkata benar. Ya, ini maksud benar itu berkata jujur. Ketika berhadapan dengan sesuatu, berupayalah kita bertanggung jawab. Jangan seperti orang ketika dihadapkan, oh saya tidak pernah lakukan, mengatakan itu dan seterusnya. Ya. Nah, ini di sini lalu dia mengatakan, bi abi anta wa ummi, aku jadikan bapak dan ibuku sebagai tembusanmu. Ini ada suatu ungkapan yang biasa dilakukan atau diucapkan oleh orang Arab. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa innaka la tastati'u dhalik. Fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min asy-syahri 3 ayamin fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dhalika mithlu siyamid dahr. Nabi mengatakan, kamu tidak akan mampu. Puasalah dan berbukalah. Tidurlah dan bangunlah. Ya, puasalah dari setiap hari, puasalah dari setiap bulan 3 hari. Karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan itu seperti puasa sepanjang masa. 3 hari kali 10 menjadi 30. 30 berarti 1 bulan. Baik. Dialog yang terjadi antara Nabi dengan Abdullah bin Amr bin As ini bisa diambil sebuah faedah di mana seorang alim atau seorang pendidik dia memantau keadaan murid-muridnya. Para guru misalkan, apalagi di sekolah-sekolah yang boarding ya. Sekolah-sekolah yang boarding. Sekolah-sekolah yang diasramakan. Hendaklah para asatid, ustaz-ustaz yang ada memantau keadaan murid-muridnya itu. Ya. Kemudian ditanyakan keadaannya, ya, dan dibimbing dia kepada jalan yang lebih tepat untuk bisa memberikan manfaat kepadanya. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As setelah Nabi berikan dia solusi, yaitu puasa 3 hari setiap bulan? Apa katanya? Fa ini utiqu afdala min dzalik. Aku mampu lebih dari itu. Semangat ya, semangat. Apa kata Nabi? Fasum yauman wa aftiru yaumain. 1:2. 1 puasa, 2 hari tidak. 1 hari puasa, 2 hari tidak. Nah. Ya. Lalu qultu, aku katakan, utiqu afdala min dzalik. Aku lebih mampu, lebih kuat dari itu, gitulah.
Lalu kata Nabi, sum yauman wa aftiru yauma. Wadzalika siyamu Daud. Puasa satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu adalah puasa Nabi Daud. Lalu dia mengatakan wa huwa a'dalus siyam. Dia adalah puasa yang paling tepat, yang paling sederhana. Puasa yang paling sederhana. Mana itu? Ini satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Dalam riwayat yang lain, wahwa afdalus siyam, dia adalah puasa yang lebih baik. Puasa yang sebaik-baiknya. Nah, kalau di sini bisa kita ambil ya bahwa orang yang sudah puasa satu hari tidak perlu lagi dia puasa Senin Kamis. Tidak perlu lagi dia puasa ayam al-bid. Ya. Karena dia sudah puasa yang lebih afdal. Kemudian di sini juga kita melihat bahwasanya rahmat Allah sangat luas untuk hambanya. Mana buktinya? Buktinya adalah satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Taib. Kemudian Abdullah bin Amr bin As dia mengatakan, "Walan akuna qabiltu thalathata ayyamin allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali." Apa katanya? Kalau seandainya aku bisa menerima tawaran 3 hari ini, pada saat itu, ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, lebih aku cintai ketimbang mencintai istri dan harta, atau keluarga dan harta. Ya. Di sini kita melihat bahwasanya bolehnya muraja'atul alim atau mufti, bolehnya mendatangi seorang alim, memberikan kejelasan, keterangan kepadanya atau kepada seorang mufti untuk memberikan kejelasan keadaan yang tidak diketahui oleh mereka. Ya. Baik. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya alam ukhbar annaka tasumu dahar wa taqumul lail. Tidakkah aku diberitahu maksudnya engkau siang hari puasa, malam hari solat? Lalu aku mengatakan, qultu ibala ya Rasulullah. Betul ya Rasul. Apa kata Rasulullah? La taf'al. Ya, fala taf'al, jangan kamu lakukan. Yani jangan lakukan seperti itu. Puasa setiap hari, solat malam setiap hari, semalam suntuk. Jangan lakukan. Sum wa aftir wa nam wa qum. Puasa dan berbuka. Tidur dan bangun dari tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqa. Karena jasadmu punya hak. Wa inna li ainaika 'alaika haqqa. Kedua matamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Untuk istrimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Ya, wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Untuk tamumu pun itu ada haknya. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin 3 ayyam. Sesungguhnya cukup kamu itu puasa 3 hari setiap bulan. Fa inna laka bi kulli hasanatin asyra amsalha. Karena bagimu setiap 10 kebaikan itu setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Fa inna dzalika syamudah. Itu adalah puasa sepanjang masa. 3 hari kali 10 menjadi 30. 30 sama dengan 30 hari sama dengan puasa, sama dengan 1 bulan. Lalu Nabi mengatakan wasyaddatu fashuddida alayya. yakni Abdullah bin Amr dia mengatakan saya keraskan, yakni mempertegaskan pokoknya saya mampu. Fashuddida alaih, ternyata dia dikalahkan.
Ya. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan. Dia kata, ya Rasulullah, aku merasa masih mampu, masih kuat. Ya, fa inna dzalika sum siyamu ya Nabiillah Daud wala tazid alaih. Puasalah puasa Nabi Daud dan jangan tambah lagi. Nah, ini sama dengan apa yang kita sebutkan tadi. Orang puasa Nabi Daud. Puasa satu hari tidak, satu hari puasa. Misalkan Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, Ahad puasa, Senin tidak, ya, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat tidak. Begitu seterusnya. Ya. Begitu seterusnya. Jadi tidak perlu kita tambah lagi dengan puasa-puasa yang lain. Ya. Qultu ya Rasulullah inni ajidu dzalik, ya, tadi sudah sebutkan. Ya Rasulullah, aku mendapatkan kekuatan. Kata Nabi, puasa satu hari tidak, itu ada puasa Nabi Daud. Dan itu tidak ada tambah dari itu. Wa ma kana siyamu Daud, apa itu puasa Nabi Daud? Qala nisfud dahar, separuh masa. Kalau bandingkan satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Begitu seterusnya, berarti separuh tahun dia berpuasa, separuh tahun dia tidak berpuasa. Begitu ya. Nah, fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabir, ya laitani qultu rukhsata Rasulullah, qabiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah ketika dia sudah tua, dia mengatakan, ya kenapa saya tidak terima dulu, ya, tawaran Rasulullah SAW atau keringanan yang diberikan. Dan riwayat yang lain disebutkan bahwasanya aku diberitahukan bahwasanya engkau puasa sepanjang masa, engkau membaca Al-Quran sepanjang malam. Faqultu bala ya Rasulullah, aku katakan, iya betul ya Rasulullah. Qala walam urid bidzalika illa khaira. Aku tidak menginginkan kecuali ada kebaikan. Subhanallah, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Ya. Yang pertama, yang paling afdal, yang paling sempurna adalah mengikuti manhaj para anbiya. Dalam ibadahnya dan berdakwahnya harus kita mengikuti manhajnya. Ya. Ini di sini contohkan adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kemudian dari hadis penggalan yang sudah kita baca tadi, yang bagi alal abdi al muslim, seorang hamba muslim sepantasnya dia untuk memberikan masing-masing pemilik hak akan haknya. Ya, masing-masing pemilik hak akan haknya hendaklah dia katakan, berikan. Merupakan bentuk keadilan dan takwa, yaitu tidak menghalangi pemilik-pemilik hak akan haknya. Tidak menghalangi pemilik-pemilik hak akan haknya. Kemudian faedah bisa kita ambil juga, ibadah yang sedikit lagi continue, ya, itu lebih baik daripada ibadahnya banyak tapi terputus. Ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat puasa Nabi Daud ada satu hari puasa, satu hari tidak. Kemudian tawaran Rasulullah SAW, ya, 3 hari dalam setiap bulan. Mungkin ini akan lebih sempurna sampai dia meninggal dunia. Bisa dilakukan walaupun itu sedikit sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau puasa Nabi Daud tidak, kemampuan itu ada batasnya. Fisik itu akan ada batasnya. Ya. Nah, jadi kita melihat, ya, ibadah yang sedikit tapi continue itu lebih baik daripada banyak tapi, ya, terputus setelah itu. Kemudian di dalam hadis juga kita bisa ambil faedah at-tanattu', ekstrim atau sikap ekstrim fil ibadah, dalam ibadah,
dan membebankan jiwa dengan beban-beban yang berat. Ya. Kemudian dia mengambil yang tegas-tegas gitu ya. Ini akan melemahkan tubuh, melemahkan jasad. Ya. Sehingga kalau lemah, lari dari peperangan, nggak ada, takut musuh ini gede-gede badannya. Ya dia badannya kecil, misalkan lemah. Kalau Nabi Daud kita sebutkan, telah disebutkan tadi bahwasanya dia puasa satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau perang dia di depan. Ya. Kalau perang dia di depan, bukan seperti kita. Cari ibadah puasa untuk menghindari kewajiban. Nah. Ya, puasa sunat sampai di kantor lemah aja. Kerjakan ini, waduh saya lagi puasa. Ya, ini nggak boleh. Bekerja wajib hukumnya karena kompensasinya adalah gaji. Puasa adalah hukumnya sunat. Ya, jangan sunat mengalahkan yang wajib. Nah. Kemudian dari hadis riwayat yang berikutnya diberitahukan kepadaku ya puasa tadi setiap hari dia puasa, setiap malam dia membaca Al-Quran. Lalu dia katakan, tidaklah aku inginkan itu kecuali kebaikan. Jadi tidak semua keinginan kebaikan itu benar. Tidak semua keinginan kebaikan itu benar. Ya. Qala fasum yauma sawma Nabi Daud, Nabi Allah Daud, fa innahu kana a'badan nas wa aqra Quran fi kulli syahrin. Puasalah puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak, karena itu adalah manusia yang paling beribadah kepada Allah, itulah maksimalnya. Kemudian baca Al-Quran dalam satu bulan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam satu bulan itu tamat satu kali. Bukan bulan ini baca, nanti bulan depan baca, bukan itu ya. Lalu qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdal min dzalik. Ya Nabi Allah, aku mampu lebih dari itu. Qala faqra fi kulli 20. Bacalah dalam setiap 20 hari satu kali khatam. 20 hari satu kali khatam. Dia lalu katakan, ya Nabi Allah, aku mampu untuk itu lagi, lebih dari itu lagi. Kata Nabi, iqra fi kulli 20. Baca Al-Quran itu pada setiap 10 hari. Qultu ya Nabi Allah, ini utiqu afdal min dzalik. Qala iqra fi kulli 7 wa la taz'al dzalik. Bacalah setiap satu pekan, maka jangan tambah dari itu lagi. Fashaddadtu fashuddida alayya. Aku lebih tekankan lagi, ternyata aku dikalahkan, katanya. Wa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Engkau tidak tahu, boleh jadi umurmu akan panjang. Kalau umur akan panjang butuh fisik yang kuat, ya. Qala fasirtu ila alladhi qala li an-nabi, sehingga aku jadi seperti apa yang diucapkan oleh Nabi. Ya, ini pas sudah menjadi tua. Yang jadi tua. Falamma kabirtu wadattu an kuntu qabiltu rukhsatan nabiillah. Ketika saya sudah tua, saya berangan-angan untuk menerima tawaran keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa bagi orang tuamu ada hak, ya. Dalam riwayat lain tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang masa. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. Tidak ada nilai puasanya. Ya. Kemudian ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Wa ahabbus salati ilallah salatu Daud. Sebaik-baik solat yang dicintai oleh Allah adalah solat Nabi Daud. Bagaimana? Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Yani
separuh malam dia tidur, kemudian dia bangun sepertiga, kemudian dia tidur seperenam. Ya, wa kana yasumu yawman wa yaftiru yawma wa la yafiru idza laqa. Ya, ini dia puasa satu hari tidak, dan dia tidak lari ketika berperang menghadapi musuh. Di sini kita lihat adanya metode pembagian tidur. Ya, tidur itu 3 kali sehari. Bukan makan 3 kali sehari. Tidak ada sunnahnya makan 3 kali sehari. Yang sunnahnya itu adalah makan apabila sudah lapar. Dan berhenti dari makan tidak sampai kenyang. Ya, itu manhaj makan. Kalau seandainya 3 kali masih perutnya berisi, jangan diisi lagi. Tapi karena mindset kita, wah harus 3 kali. Kenyang atau tidak kenyang, lapar atau kenyang, pokoknya makan. Termindset ya. Kadang-kadang kan sebelum dia makan malam, dia tahunya dia maghrib sudah ditawari oleh kawannya, atau sebelum maghrib tawarkan, akhirnya kenyang. Nanti untuk malam, karena udah terpatri makan malam, ya udah makan lagi. Makan dan masukkan makanan ke makanan yang sudah ada. Itu akan membahayakan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada ketentuan makan 3 kali sehari. Yang ada adalah contohnya tidur 3 kali sehari. Tidur 3 kali sehari. Mana tidurnya? Yang pertama, tidur malam. Yang kedua, bangun. Sudah bangun ya. Lalu Nabi tidur sedikit lagi sebelum antara dia berwitir dengan antara azan. Untuk mengambil rahatnya. Yang ketiga, tidur qailulah. Ya, sebelum zuhur qailulahnya. Mungkin ada di antara orang yang setelah zuhur ya. Tapi 3 tidur ini ada dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya angkahani abi imra'atan dzata hasabin. Bapakku menikahkanku dengan seorang wanita yang sangat punya keturunan nama ya. Wa kana yata'ahadu kinnatahu ay imra'ata waladihi fas'aluha an ba'liha. Yani bapaknya yakni Amr bin As menanyakan kondisi mantunya. Ya, kondisi mantunya. Datang lalu dia tanya tentang anaknya, yakni tanya tentang suaminya. Lalu dia katakan, oh dia adalah sebabai orang. Ya. Lam yata' lana firasha wa lam yafattish lana kanafan mundu atainahu. Beliau enggak pernah tidur di atas kasur dan tidak pernah meriksa ya. Falamma tala dzalika alaihi dzakara dzalika lin-nabi. Lalu yakni intinya sudah nikah tidak disentuh ya. Haknya tidak diberikan. Lalu karena sudah semakin lama dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu apa kata Nabi? Alqani bihi, pertemukan aku dengannya. Lalu Nabi dipertemukan dengannya. Lalu Nabi mengatakan, kaifa tasum? Bagaimana kamu puasa? Qultu kulla yawm, setiap hari aku berpuasa. Kaifa takhtib? Bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Katanya, setiap malam aku menghatamkan Al-Quran. Ya. Jadi wa dzakara nahwa ma sabaq, lalu disebutkan ya seperti yang disebutkan sebelumnya, wa kana yaqra ala ba'd ahlihi subu' alladhi yaqra'una ya'ruduhu minan nahar liyakuna akhaffa al-laili minan bil-laili. Dia membacakan kepada sebagian keluarganya 1/7 ya yang dia bacakan ya ya'ruduhu binan nahar, dia bacakan siang agar malamnya lebih ringan bacaannya. Baik. Apabila dia kuat untuk berbuka,
ya arada ayataqawwa aftara ayaman wa ahsa wa sama mithlahunna karihata ayatruka syai'an faraqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apabila dia puasa kuat ya di akhirnya, maka dia berbuka beberapa hari, kemudian dia hitung, kemudian dia berpuasa sebanyak hari dia berbuka. Artinya dia ingin tetap bersekukuh menjalankan apa yang dia lakukan semasa Rasulullah SAW. Jadi pemirsa belakang Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dalam hadis ini adalah mempersiapkan jiwa dan raga untuk bertemu dengan musuh yang dan tidak lari dari kancah peperangan. Dan ini perlu olahraga, ya. Makanya ada 4 kata Nabi SAW, seluruh yang seluruh yang melalaikan anak Adam itu adalah batil kecuali 4. Yang pertama memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga berenang, yang keempat ada bercumbu dengan istri. Itu semuanya adalah kebaikan. Ya. Kemudian bolehnya membagi-bagi Al-Quran untuk menghafal dan membacanya, untuk mempelajarinya. Yani baca sedikit dulu, baca sedikit, begitu ya. Kemudian pemuda lebih kuat dalam ketaatan daripada yang tua. Tapi ingat, pemuda juga paling banyak godaannya. Maka oleh karena itu, ibadah pemuda lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada ibadahnya orang tua. Karena tantangannya yang banyak. Kemudian kita lihat bagaimana tegasnya atau semangatnya Abdullah bin Amr bin As untuk menunaikan janji. Dia menerima buatnya puasa Nabi Daud, dia kerjakan puasa Nabi terus sampai akhir hayatnya. Ya. Kemudian dari hadis di atas juga, la siyama liman samal abad. Ya, tidak ada haramnya tidak ada puasa bagi orang yang puasa selama sepanjang tahun. Yani ini menunjukkan bahwa haramnya puasa sepanjang tahun. Taib. Kemudian merupakan sunnah di dalam puasa tatawwu' adalah puasa sunat adalah puasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Ya, kecuali fi ayyamil bid fatakunu mutatabi'ah. Yani puasa sunat itu lebih baik 1 hari puasa 1 hari tidak, 1 hari puasa 1 hari tidak. Kecuali ayyamil bid, yaitu 3 hari berturut-turut. Ya, 3 hari berturut-turut. Baik. Begitu juga tanggal 9 dan 10 waktu bulan Muharram. Ya. Itu juga 3 berturut-turut. Kalau tidak, selain dari itu, ya 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kemudian dianjurkan la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kebirawan ya. Biarawan. Tidak ada kependetaan kalau biarawan ya, biarawan. Tidak ada biarawan atau biarawati, yakni rahban. Tidak ada di dalam Islam. Ya. Yang enggak menikah, hanya ibadah aja, enggak ada. Ya. Kemudian dianjurkan untuk memakai kata-kata yang sindiran, jangan vulgar dalam ucapan. Ya. Perlu kata-kata sindiran dalam permasalahan yang sangat sensitif. Ya, masalah jima atau ke perempuan yang berhubungan dengan perempuan gitu ya. Kemudian dalam hadis ini juga adanya etika di dalam menampakkan kaduan. Etika dalam menampakkan kaduan. Kemudian Islam adalah agama yang agama yang tidak membeban-bebani. Ya, tidak juga yang melalaikan, tidak. Ya, di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Kemudian dianjurkan untuk bertanya tentang istri dari anak dan apa yang
membahayakannya atau mendorongnya untuk memberikan manfaat, ya. Yakni seorang bapak, dia kalau anaknya sudah dinikahkannya, maka hendaklah dia menanyakan istrinya bagaimana keadaan anaknya dan seterusnya. Kemudian anjuran untuk mencari zatuddin, ya, wal hasab lil walad. Yakni anjuran untuk mencari istri adalah istri yang agamanya baik dan punya nasab yang jelas, ya, kebangsawan atau nasab yang jelas, karena itu untuk anak akan bangga dengan ibunya, dia dari keturunan yang sangat terhormat, kemudian agama ibunya bagus, ya, sehingga di situ dia akan dididik oleh seorang ibu yang punya agama. Kemudian zajrul walad idza waqa fil khata', yakni bolehnya kita memberikan sebuah pembelajaran, ya, kepada anak apabila dia jatuh dalam sebuah kesalahan. Nah, di sini yang dapat kita sampaikan hadis yang sangat mulia, sangat besar sekali, ya, manfaat, karena sebagian kita lihat adanya orang yang punya semangat tinggi, tapi semangat tingginya ini tidak tidak berdasar, ya, dari syariat kita. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita kembalikan kepada host kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham LCM hafizallahu taala dan juga Ustaz Rahmat Ridha SAG hafizallahu taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan pertanyaan yang insyaallah pertanyaan pertama akan kita bacakan melalui pesan WA. Tentunya kita mengajak kepada pemirsa untuk berpartisipasi dalam program kita untuk menelpon di 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Pertanyaan pertama, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana hamba Allah dari Payakumbuh. Ana izin bertanya, Buya. Ana sedang membuka les di rumah ana, Buya. Namun ada beberapa siswa ana yang tidak bisa ke rumah dikarenakan jauh dan meminta untuk les di sekolah saja, Buya. Apakah diperbolehkan memakai kelas untuk kepentingan les ini, Buya? Karena ana hanya memakai fasilitas kelas, Buya. Di sini posisi ana baru sebagai mahasiswa PPL, Buya, bukan guru di sana. Syukran, Buya, jazakumullahu khairan. Iya, tentu pertama di dalam masalah ini kita perlu minta izin kepada penanggung jawab tempat itu. Di sini adalah kepala sekolah. Kalau seandainya kepala sekolah itu memberikan izin, insya Allah tidak apa-apa. Memang sekolah itu bukan punyanya kepala sekolah, akan tetapi tentu di dalam penyelenggaraan sudah diberikan wewenang pada kepala sekolah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu untuk sekolah tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Buya, atas jawabannya. Pertanyaan kedua, Buya, dari hamba Allah di Kota Padang. Assalamualaikum, Buya. Ana ingin bertanya, bagaimana cara kita menentukan atau melihat tanda-tanda bahwasanya bencana atau musibah yang Allah berikan itu adalah bentuk teguran bagi kita atau ujian bagi kita? Seperti halnya yang sedang marak terjadi saat ini adalah seperti banjir, Buya. Syukran, jazakumullah khairan, Buya. Ya, yang pertama sebenarnya itu adalah musibah. Tidak perlu kita menanyakan ini adalah teguran, apakah ini adalah azab, apakah ini adalah ujian, cobaan. Yang pasti itu adalah ujian dan cobaan. Itu sudah pasti. Ya. Maka ketika kita ditimpa musibah, sudah diberikan oleh Nabi apa yang harus kita lakukan. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dari hadis-hadis Nabi tentang musibah,
Nabi mengatakan apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan uji dia. Dan beratnya sebuah ujian, Nabi katakan, sesungguhnya balasan yang besar seiring dengan cobaan yang besar. Ya, jadi perlu juga kita ketahui tidak ada musibah yang menimpa kecuali itu disebabkan oleh dosa kita. Nah, kita mengetahui juga bahwasanya setiap musibah yang menimpa apabila kita sabar, dia akan menghapus dosa-dosa. Ya, maka saya katakan tidak perlu kita melihat, oh ini adalah teguran, oh ini ada azab, enggak. Yang pasti ketika kita timpa musibah, kita bersabar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan dari musibah tersebut dan musibah itu dihilangkan dari kita. Wallahu taala. Baik, barakallahu fikum Buya atas jawabannya. Insyaallah kita akan bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah di Kuningan, Jabar. Apa doa pembuka pintu rezeki Buya? Doa pintu rezeki ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan diterima. Doa harus diiringi dengan ucapan. Harus diiringi dengan usaha maksudnya. Doa kita itu adalah ucapan kita, ikrar kita. Lalu setelah itu kita wujudkan dengan kerja nyata. Ya. Lalu kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Barakallahu fikum ya atas jawabannya. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena waktu yang membatasi cukup 3 pertanyaan yang kita bacakan pada malam hari ini, dan insyaallah di sesi akhir kita akan minta kesimpulan dari Buya kita. Kembali kita serahkan kepada Buya. Fadhal masykur. Barakallahu fik. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang panjang dari kisah Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As tadi menunjukkan kepada kita bahwa ibadah kita sedikit tapi continue itu jauh lebih baik daripada ibadah kita banyak tapi terhenti-henti. Ya, semangat belum cukup. Tapi ilmu sangat perlu. Maka ilmu itulah yang akan mengontrol semangat. Ya. Kalau semangat saja, terkadang bisa jatuh kita pada hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya. Jadi, mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita, melihat amalan-amalan yang bisa continue kita lakukan, itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum ya. Kita ucapkan sekali lagi barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Buya kita Buya Muhammad Al-Fisham Al-Sim hafizallahu taala serta Ustaz Rahmat Ridha Isagi hafizallahu taala yang telah menyampaikan ilmu kepada kita pada malam hari ini. Serta kami ucapkan afwan atau mohon maaf kepada pemirsa dimanapun berada yang mungkin teleponnya tidak terangkat satu persatu maupun pesan WhatsApp-nya yang tidak terbacakan. Mudah-mudahan di pertemuan kita selanjutnya bisa kita bacakan dan dijawab oleh guru kita. Serta terakhir, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri program kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.